Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat, berlimpah nikmat, kebaikan dan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Anak-anakku sekalian yang berbahagia, hari ini tanggal 12 Juli 2020 kembali kita dapat mengikuti kegiatan belajar mengajar di sekolah SMP Yasfia. Sebelumnya Pak Marzani akan menyapa terlebih dahulu anak-anakku sekalian, terutama siswa-siswi yang berada di kelas 7. Semoga kesemuanya dalam keadaan sehat walafiat, tetap semangat untuk belajar, untuk menuntut ilmu. Meskipun suasana belajar kali ini, tahun ini berbeda dengan kondisi belajar pada tahun-tahun sebelumnya. Semoga kondisi ini tidak membatasi kita, tidak menurunkan semangat kita untuk belajar dan meraih yang terbaik dalam proses pendidikan ini. Anak-anakku sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Ustaz Marzani dikasih tema untuk berbicara tentang wawasan Wiyata Mandala. Judulnya aneh, mungkin terasa asing, tetapi Ustaz Marzani coba merangkum sedikit apa yang dimaksud dengan wawasan Wiyata Mandala. Secara umum dan secara ringkasnya, wawasan Wiyata Mandala adalah bagaimana kita memahami tempat di mana kita belajar, bagaimana kita mengenal lebih jauh tempat kita menuntut ilmu. Anak-anakku sekalian, baik siswa dari kelas 7 sampai dengan siswa kelas 9, sekolah menengah pertama Yasfia adalah salah satu unit dari beberapa unit yang ada di Yayasan Pendidikan Al-Hurriyah Jakarta. Dan Yayasan Pendidikan Al-Hurriyah Jakarta adalah sebuah lembaga pendidikan yang sudah cukup lama mendedikasikan dirinya pada masyarakat di wilayah Jakarta Selatan ini. Sudah banyak melahirkan alumni-alumni dari berbagai lapisan masyarakat yang saat ini mempunyai aktivitas yang berbeda-beda. Tentunya usia yang cukup panjang dan usia yang cukup lama untuk berkhidmah, untuk berbakti kepada masyarakat melalui dunia pendidikan, menjadi modal yang sangat besar, modal yang sangat berharga bagi Yayasan Pendidikan Al-Hurriyah Jakarta, khususnya SMP Yasfia. Anak-anakku sekalian, lembaga pendidikan SMP Yasfia adalah sebuah lembaga pendidikan menengah pertama yang berlatar belakang pada pendidikan yang mendasarkan pendidikannya kepada pendidikan akhlak, pendidikan moral, pendidikan yang mengarahkan anak-anaknya untuk menjadi lebih baik, baik dalam kehidupannya, lebih baik dalam kehidupan bermasyarakatnya maupun dalam prestasi belajarnya. Dalam sistem yang ada di sekolah menengah pertama Yasfia ini tidak hanya ditekankan bagaimana anak untuk pintar, tapi juga anak diarahkan untuk menjadi lebih cerdas secara intelektual, juga secara emosional, dengan kegiatan-kegiatan yang mengarahkan kepada siswa-siswinya yang tidak hanya untuk pintar dan mengerti pelajaran-pelajaran saja, tetapi juga untuk bisa memahami dan melakukan kehidupan, bagaimana anak bisa berinteraksi secara baik dalam masyarakat, anak bisa mengedepankan akhlak di dalam kehidupan keseharian mereka. Anak-anakku sekalian yang dimuliakan Allah, dalam dunia pendidikan tidak bisa dilepaskan dari 3 unsur. Yang pertama unsur sekolah, yang kedua unsur anak didik, dan juga orang tua. Ketiga pihak ini memiliki keterikatan yang begitu erat. Satu di antara lainnya saling bergantung. Pihak sekolah tidak bisa berhasil mendidik, mengarahkan anak untuk menjadi lebih baik kalau tidak didukung oleh kedua orang tua anak. Begitu juga
tidak didukung oleh anak didik. Begitu juga orang tua dan anak didik tidak bisa mendapatkan hal yang terbaik jikalau sekolah ataupun pihak sekolah tidak bisa menghadirkan yang terbaik buat anak-anak didiknya. Karena itulah kedepannya pihak sekolah menengah pertama SPIA mengharapkan kerjasama yang baik antar seluruh komponen, seluruh pihak yang ada di dalam proses pendidikan anak. Apalagi dalam situasi pandemi COVID-19 ini, di mana kesadaran, keinginan kuat dari seluruh pihak untuk memberikan yang terbaik untuk mendapatkan hasil yang terbaik. Sekolah dituntut untuk memberikan yang terbaik buat anak-anak didik. Anak-anak didik, orang tua juga diminta kesediaan, diminta keluangan, diminta kerja kerasnya juga untuk mendapatkan apa-apa yang diperoleh ataupun diberikan oleh sekolah secara baik. Nah itulah kedepannya pihak sekolah dan para guru yang ada di dalamnya akan berusaha semaksimal mungkin menghadirkan, memberikan pola pembelajaran yang sangat berbeda pada tahun-tahun sebelumnya. Kalau tahun-tahun sebelumnya setiap guru dan siswa akan bertatap muka dengan mereka setiap waktu, tiap jam sekolah. Tetapi saat ini dalam kondisi pandemi COVID-19, baik pihak sekolah, guru-guru maupun anak didik akan menempuh proses pembelajaran, proses belajar mengajar yang sangat berbeda. Kondisi yang mengharuskan sekolah untuk melakukan pendidikan secara kreatif, juga orang tua dan anak didik untuk melakukan sesuatu yang juga maksimal untuk memperoleh kesadaran yang tinggi dari anak-anak didik, kesadaran yang tinggi dari orang tua untuk mengingatkan anaknya jam sekolah, untuk mengingatkan anak-anaknya untuk belajar, akan menjadi faktor penentu keberhasilan proses belajar mengajar di sekolah SMP SPIA ini. Anak-anakku sekalian yang Bapak sayangi dan Bapak cintai, selanjutnya SMP SPIA akan melakukan adalah sebuah lembaga pendidikan dengan beberapa fasilitas penunjang yang ada. Kalau dalam kondisi normal, proses belajar mengajar berjalan secara normal, ada sebuah masjid besar yang mendukung proses kegiatan belajar mengajar anak. Masjid menjadi salah satu pendukung proses belajar mengajar anak. Masjid menjadi wadah pembinaan akhlak, wadah pembinaan karakter siswa-siswa yang ada di sekolah menengah pertama SPIA ini. Karena itulah fungsi masjid juga hendaknya bisa dihadirkan oleh orang-orang tua dalam pembentukan karakter, pembentukan akhlak bagi anak-anaknya. Ingatkan anak-anak untuk bangun lebih pagi, untuk melaksanakan sholat subuh. Lalu ingatkan anak-anak untuk sarapan, untuk melakukan sholat duha sebelum belajar, dan mengingatkan anak-anak untuk tidak pernah meninggalkan kewajiban sholat mereka. Mudah-mudahan dengan pembiasaan yang senantiasa diawasi oleh guru, oleh orang tua, anak dan siswa akan memperoleh hal terbaik dalam proses belajar mengajar meskipun kondisi yang sangat terbatas ini. Itu saja yang dapat Pak Mazani sampaikan. Sekali lagi, SPIA dan siswa-siswa yang ada yang di dalamnya, kita akan melakukan yang terbaik bersama. Dan dengan kebersamaan, dengan kerja keras secara bersama, kita akan memperoleh yang terbaik, baik buat sekolah maupun buat anak-anak didik semuanya. Ingat, nama sekolah itu adalah merek, tetapi kualitas pribadi anak-anak didik sangat bergantung pada kerja keras, pada upaya yang dilakukan sekolah, dan kesadaran dari anak didik serta orang tua untuk memberikan dan menghadirkan yang terbaik pada dirinya. Jangan terjebak pada merek, tetapi
berusahalah semaksimal mungkin untuk yang terbaik buat diri kita masing-masing. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.